NSH lalai dalam tugas, main-main dengan tubuh reinkarnasi. Membuat orang baik yang seharusnya hidup mewah selama 9 kehidupan. Menjadi orang miskin selama 9 kehidupan, kami perintahkan kalian turun ke dunia. Lao Chai, sekarang gimana? Ikut aku. Si bocah ini mau apa sih? Pukul dia, pakai tenaga bocah. Pukul sampai mati. Bocah, minta ampunlah, sekarang berlututlah di hadapanku. Masih bisa kubiarkan kau mati dengan utuh. Aku belum kalah. Taishan, jangan banyak bicara, selesaikan dia cepat. Aku masih tunggu uangnya. Pukul sampai mati, pukul sampai mati. Bocah ini main licik, menipu uang haram merusak rejeki halal. Aku harus buat dia kembalikan uangnya. Ah, si Lao Chai ini kambuh lagi penyakit kerjanya. Cepat turunlah, bahkan orang penutup pun tidak ada. Na pain berterum? Pergi sana, pergi. Jangan pikirkan yang tidak perlu, fokus cari uang saja. Aku taruh si bocah ini. All in, Lihat itu, bos Darren datang. Orang ini gila ya? Taruh emas segitu besar buat sampah. Kalau si kurus ini bisa menang lawan juara tinju, aku makan meja ini. Iya juga. Mulai. Panggil aku ayah. Aku akan potong satu lenganmu. HMPH panggil ayah, si tampan. Sudah kau pikirkan? Ibumu sekarang sehari-hari bergantung pada alat bantu hidup. Biaya 3 hari saja 200.000. Asya Weneza, kalau kau tidak bertindak sekarang, orang biasa ini akan mati dipukuli. Dasar sampah, hari ini aku kasih kau satu pukulan, ayo pukul sini. Hahaha, hidupku ditentukan olehku, bukan langit. Ini tidak mungkin, bocah ini, mana mungkin menang melawan juara tinju. Iya, kok tiba-tiba dia jadi kuat sekali? Ayah. Apa yang terjadi? Aku tiba-tiba. Hei, Tuan Wu, cepat kembali ke rumah sakit. Sepupumu bawa orang pemakaman, datang mencari. apa? Kostum kita ini terlalu mencolok. Lebih baik pakai pakaian orang biasa, lebih cocok. Baju ini lumayan unik, lebih bagus dari baju tari surga kita. Jauh lebih ringan. Pakaian orang biasa ini kok longgar-longgar ya? Kok masih di sini? Para janda kaya sudah tidak sabar. Cepat, ayo pergi. Pria tampan ini terlihat asing, pertama kali datang ya? Kadang-kadang coba merasakan keramaian dunia manusia. Pria muda ini cukup pemalu ya? Jangan lihat uang, lihat aku. Minum gelas ini, uang ini semua jadi milikmu. Pria tampan, badanmu bagus sekali, sering olahraga ya? Kadang-kadang latihan. Hanya karena tampangmu dan gaya bicaramu, kakak nanti hanya akan memanggilmu. Ayo kita berpesta bersama, hahaha. Wahahaha ayo. Jangan pikirkan hal yang tidak berguna, fokus cari uang. Anak kecil, bagaimana kamu bisa masuk sini? Aku adalah NSH dari surga. Sudah hidup ratusan tahun. Kamu berani memanggilku anak kecil? Apa surga? Keluar sekarang.
Zhu Xiao, masih ada orang di sini. Takut apa? Masa dia bisa bangun dari tempat tidur? Menu callku? Aduh. Tapi Wuxing juga bukan dia. Aku cari juara tinju, sekarang seharusnya sudah mati dipukuli. Zhu Xiao, kamu hebat sekali. Ibu. Kalian sedang apa? Kamu ternyata belum mati. Ternyata semua ini rencana kalian. Liu Jingjing, pantaskah kamu melakukan ini padaku? Kamu hanya pecundang, bawa orang koma lagi. Ibu, bagaimana bisa dibandingkan dengan Zhu Xiao kami? Apa katamu? Humph. Apa? Apa? Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Orang tua itu sebelum mati, ternyata memberikan tanah keberuntungan itu ke ibumu. Tapi tidak apa-apa. Asalkan kalian semua mati, hak waris tanah itu akan jatuh ke tangan ayahku. Hahaha. Aku tidak peduli, berani-beraninya menyentuh ibuku. Barang ibuku juga jangan harap bisa kamu dapatkan. Kalian bajingan. Kamu masih ingin menyelamatkan ibumu? Dengan apa kamu menyelamatkanku? Dengan uang receh hasil jadi sasaran tinju? Uang sebanyak ini dari mana? Bukan urusanmu. Jangan sentuh Wuxing Ye. Kamu adalah reinkarnasi orang miskin 9 generasi. Sepanjang hidupmu, sekeras apapun usaha, tetap akan jadi orang miskin. Hahaha. Zhu, orang-orang dari rumah duka masih menunggu di luar. Apa yang kamu katakan? Waktunya sudah hampir. Lebih baik kamu lihat sendiri ibumu pergi. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh ibuku. Apa yang kamu lakukan? Ibu Ham. Ibu, oh ibu. Lepaskan ibuku. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Masih khawatir orang biasa tidak tahan dengan apiku, jadi ikut melihat. Tak disangka, aku malah bertemu dengan orang jahat ini. Apa yang kamu lakukan? Kamu. Bukan aku yang melakukannya, tanganku tidak terkendali. Bukan kamu yang tidak terkendali. Bocah kecil, aku adalah kakekmu. Aku mengawasimu dari jalan ke neraka, sentuh lagi anak perempuanku. Aku akan menyeretmu ke bawah juga. Jangan main-main dengan hal-hal gaib di depanku. Aku tidak takut. Aku harus memberinya pelajaran. Siapa? Kalyuarla. Kakek, aku salah. Kakek, cucumu salah. Cucu tidak akan berani lagi, kakek. Berani-beraninya mengganggu orang di depan mataku. Tidak mungkin. Aduh, hantu. Ada hantu di sini. Maaf, ibu, aku pasti tidak akan membiarkanmu celaka. Pasti tidak. Anda telah membayar biaya 1 bulan. Terima kasih. Judefu benar tentang satu hal. Hanya bertinju gelap tidak bisa menyelamatkan ibuku, harus cari cara lain. Navigasi dari Kaisar Jade menunjukkan, orang kaya 9 generasi itu seharusnya ada di sekitar sini. Kalian siapa? Kenapa kalian tidak menungguku? Mengganggu anak kecil? Aduh, kamu tadi orang biasa itu? Kamu ini siapa sih? Datang ke tempat sepi seperti ini. Kalian bukan orang yang dicari Judefu, kan? Kami membantumu di arena tinju, aku bahkan membantumu di rumah sakit. Kamu malah mencurigai kami. Sudahlah. Orang biasa belum pernah melihat dunia, aku akan tunjukkan sedikit. Biar dia lihat bagaimana dunia ini. 1 daun menghasilkan emas, berkah memenuhi kota, ubah. Yubah. Mengubah batu menjadi emas akan mengacaukan harga di dunia. Kaisar Jade melarang. Kamu menggunakan ilmu ini di dunia manusia. Kenapa tidak kamu katakan dari tadi? Sepertinya hanya bisa menggunakan jurus itu. Harta mengikuti perintah, tamu datang karena takdir berubah. Haha.
Lau Chai, kamu tidak sedang duduk terlalu lama di kuil dewa kekayaan sampai tulang-tulangmu berkarat kan? Apa yang kamu omongkan? Sudah, tidak ada waktu untuk bermain dengan kalian. Kelompok orang ini, cepat bawa mereka pulang, ayo pergi. Ayo pergi, ayo pergi. Lihat, orangnya datang. Mereka adalah Wah, Wang Fugui. Kamu bawa aku kemana ini? Ini masih dalam kota? ini bukan ketuali dari 4 kamar dagang Qinghai. Hanya segelintir orang, apa gunanya? Ketua, apakah navigasinya salah? Ketuali ini. Bos Wang, kenapa kalian bisa ada di sini? Jika kawasan pabrik ini dikembangkan, pasti akan menguntungkan besar. Percayalah padaku. Pergi. Sekarang sudah kehabisan akal, mau minta aku berubah pikiran? Ku beritahu, pabrikmu yang jelek ini tidak ada harganya. Wang, aku masih muda. Bos Wang, meskipun kata-katanya kasar, tapi masuk akal. Kami pedagang mementingkan imbalan. Kamu harus memberikan keuntungan yang cukup bagi kami. Ada imbalnya. Ada yang bilang tempat ini adalah tanah suci. Pasti akan untung besar. Apa? Tanah suci? Aku tidak salah dengarkan? Otakmu kemasukan air, ya? Yang ingin ku ketahui adalah, atas dasar apa kamu menganggap tanah ini berharga? Nah, ikuti kata-kataku. Kenapa diam? Tadi bukan begitu pandai berbicara? Long Carmeletnya? Wah, ketuali. Aku bisa membaca wajah. Konyol. Ketua, apa yang dikatakan anak ini? Dia bisa membaca wajah. Nak, jangan lakukan tipuan seperti ini. Ketuali, aku benar-benar bisa membaca wajah. Sudah, kamu bisa ya? Dasar anak nakal. Ketua kami siapa? 1 menit bisa menghasilkan jutaan. Tidak ada waktu untuk omong kosong denganmu. Ini uang untuk menghibur tadi, Ketua. Ayo kita pergi. Ketua. Akhir-akhir ini, apakah anjing Anda selalu menggonggong di tengah malam? Lalu istri Anda juga jatuh sakit karena ini dan terbaring di tempat tidur. Dan Anda, di malam hari selalu gelisah dan punggung terasa dingin. Bagaimana kamu tahu semua ini? Kamu ngomong apa sih? Rumah ketua baik-baik saja. Jangan menyebarkan kabar bohong di sini. Apakah ini kabar bohong atau bukan? Kamu sendiri yang tahu. Mengandalkan jasa menyelamatkan ketuali. Tidak hanya korupsi di perusahaan, tapi juga menyihir ketuali. Ingin memutus keturunannya dan mengurangi umurnya dengan ilmu hitam. Agar bisa mengambil alih grup Li, aku tidak salah kan? Kamu fitnah. Ketua, jangan percaya dia, aku tidak. Kalau tidak percaya, coba cari di kantornya. Pasti ada wadah untuk menyihir di sana. Di bawahnya terukir tanggal lahir Anda. Selesai. Dia berkata benar. Apakah semua ini ulahmu? Halo, aku. Periksa semua laporan keuangan dan proyek yang ditangani Wang Fugui selama ini. Laporkan segera padaku. Dan lihat apakah ada guci aneh di kantornya. Baik, mengerti. Fugui, Wang Fugui. Jujur saja, aku Li Mu tidak pernah memperlakukanmu buruk. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kenapa? Aku juga ingin tahu kenapa. Kenapa kau selalu di atas? Dihormati sebagai ketua masyarakat, sedangkan aku, Wang Fugui, hanya anjing peliharaanmu? Aku tidak terima. Kenapa? Aku tidak tahan lagi, Didi. Masih ada waktu untuk bertobat, ikut aku ke polisi. Bocah sialan, karena kau. Semua ke Hanker. Dia adikmu kan? Wang Fugui, lepaskan anak ini. Aku berjanji memberimu kesempatan. Ketuali. Jangan khawatir, dia tidak punya kesempatan lagi. Si kumis, berani-beraninya mengkulikku. Aku paling benci dipanggil si kumis, mati kau. Tidak tahu diri. Ini, dengarkan baik-baik. Aku ini Ketuali, ini cuma preman kampung halamanku. Yang kebetulan kuat sejak lahir. Ketua,
Bisakah kita pergi berbisnis sekarang? Baik, mari kita cari tempat yang tenang untuk berbicara. Urusan duniawi tidak ada hubungannya dengan kita. Mari kita pergi dulu. Silicon, Master. Master, inilah Tanaya. Master, Jia. Adalah orang yang meramalkan. Wuxingye adalah orang miskin selama 9 generasi. Master, orang ini memiliki kekuatan sihir yang sangat kuat. Wuxin juga akan hancur kali ini. Tempat yang bagus, tempat yang bagus. Tempat ini dipenuhi aura surgawi, energi spiritual yang melimpah, dan mengumpulkan kekayaan dari segala penjuru. Ini benar-benar tempat yang langka untuk mendapatkan berkah surgawi. Hahaha. Celaka. Keluarga Ju benar-benar celaka. Master. Apa maksudmu dengan perkataan itu? Meskipun tempat ini adalah tanah yang diberkati. Sayangnya, tempat ini dikuasai oleh energi kemiskinan yang sangat negatif. Dan kotor. Tanah ini adalah tanah Feng Shui yang ditinggalkan oleh leluhur kami. Bagaimana mungkin ada energi kemiskinan di sini? Semua ini karena dia. "29 tahun yang lalu, aku sudah mengatakan bahwa anak ini membawa kutukan kemiskinan selama 9 generasi. Mengganggu keberuntungan keluarga. Keluarga Ju seharusnya tidak membiarkan. Setan ini mencemari tanah berharga ini. Orang miskin 9 generasi. Mengacaukan dunia manusia. Wu Xingyi, cepatlah. Kembalikan tanah ini kepada keluarga Ju." Ternyata, tujuannya adalah ini. Tidak heran bibiku menjadi seperti sayuran. Ini pasti karena perbuatan jahatmu. Master, tolong, singkirkan ancaman ini. Sien, hari ini aku akan membuatmu merasakan kekuatanku. Aku ingin melihat penipu seperti kamu. Bisa melakukan apa? HMPH. Orang yang tidak tahu diri. Berani-beraninya kamu melawan Master. Tidak baik, orang biasa itu dalam bahaya. Dia dalam bahaya. Wu Xingyi, tadi kamu sangat sombong, kenapa sekarang lesu? Sekarang kamu terlihat seperti anjing, Ju Shao. Wu Xingye masih memiliki hubungan darah denganmu. Apakah kamu masih manusia? Aku sedang membersihkan kejahatan untuk rakyat. Ini bisa dianggap sebagai perbuatan baik. Benar bukan? Dewa kekayaan, lihat. Apa ini? Ini adalah catatan setan miskin. Catatan setan miskin, dikutuk oleh nasib buruk. Cepat menjauh darinya. Hari ini aku akan menjalankan keadilan langit, menghabisi setan seperti kamu. Kembalikan keadilan dan ketenangan di dunia ini. Koun kembali ke tempatnya. Salah. Apa kesalahan hamba? Mohon hantu bunuh dewa. Ini reinkarnasi dewa, kekayaan 9 generasi. Apa itu dewa kekayaan 9 generasi? Master, apa yang kau katakan? Bukannya kau bilang dia hantu miskin 9 generasi? Iya betul, Koun ini. Mana mungkin dibunuh hantu miskin? Ini jelas. Ini pertanda dewa ayah. Ketua Li, jangan tertipu oleh penampilan ini. Ini bukan pertanda baik, ini jelas aura jahat. Apa buktimu? Ketua Li, kau tidak tahu. Keponakanku ini adalah bintang kesialan. Dia tidak hanya membunuh ayahnya, tapi juga membuat adik perempuanku yang malang menjadi vegetatif. Orang seperti ini mana mungkin baik? Jia? Dua ayah? Jangan bercanda. Master, bagaimana pendapatmu? Benar. Mereka benar, ini memang aura jahat. Kurasa, hantu sebenarnya adalah kalian semua. Master, cepat bunuh dia. Sekarang segelmu sudah terbuka. Kami akan membantumu. Cepat baca mantra. Kepalan pangeran ketiga sudah gatal. Mohon pangeran ketiga membantuku. Taois busuk. Berani menipu di hadapanku. Pergi kau. HMPH. Ma Master, kau, kenapa? Anak ini agak aneh. Bawa aku ke leluhur untuk membunuhnya. Bunuh. Apa yang terjadi? Wah, seru.
Seru banget. Wusinye, Ini sihir apa yang kau gunakan? hampir saja kalian berdua kubunuh. Pergi. Hinder. Cepat, cepat, cepat berhenti. Kenapa datang lagi? Jangan-jangan sesuatu dari sana ikut ke sini? Sudah cukup, ayo pergi. Aduh, Kaisar J terlalu pelit. Tidak boleh pakai sihir lagi. Dengar, nak. Kalau butuh bantuan, bilang saja, aku akan datang membantumu. Master, anak ini tidak beres. Cepat tangkap dia. Cepat. Lalu Hermara. Lalu Hermara. Master. Master. Sihir setan apa yang kau gunakan, nak? Kalau tidak bersalah, tidak perlu takut hantu mengetuk pintu. Kau. Hahaha. Begini saja. Serahkan surat tanah ini kepada paman. Aku akan bayar biaya pengobatan ibumu. Berapa biayanya? 300.000. 500.000. Wu Xingyi, ini sudah melebihi nilai tanah ini, ayah. Tuan Wu, biaya pengobatan ibumu tidak cukup. Harap segera melunasi. Bagaimana mungkin? Aku baru saja menyetor 100.000. Ibumu sekarang menggunakan obat impor yang harus dibayar sendiri. Ini, hahaha. Xingye, apakah itu telepon dari rumah sakit? Apa biaya pengobatan ibumu tidak cukup? Ini ulahmu, kan? Jangan bicara kasar seperti itu. Aku hanya ingin memberikan obat yang lebih baik untuk adikku. Kamu, hahaha, baiklah, setuju. Tunggu. Aku bersedia investasi 5 juta. Ketua Li, kamu serius? Aku tidak setuju, Ketua Li. Ini urusan keluarga antara aku dan keponakanku. Kamu ikut campur apa? Boss Shu, APA maksudmu? Kenapa aku tidak boleh investasi? Kalau kamu tidak suka, kamu juga bisa investasi, kamu. Baik, aku jujur saja. Tanah ini sudah ditaksir oleh bosku. Kamu yakin ingin melawan kami? Zhu Hui. Aku tidak takut dengan ancaman. Aku dan adik Wu Xingye. Masih ada detail kerjasama yang harus dibahas. Yang tidak berkaitan, silakan pergi. Baik. Lemo. Wu Xingyi. Kita lihat saja nanti. Ini belum selesai. Pergi. Xingyi. Aku sangat menantikan masa depanmu. Jika ada masalah, hubungi aku saja. Sekarang percaya? Tapi kenapa Dewa mau membantuku? Sebelum itu, aku ingin melihat pecahan batu giok di sakumu. Sayangnya, ini bukan batu giok yang rusak, hanya terkena sedikit aura saja. Apa maksudmu? Kamu sebenarnya adalah orang baik yang memiliki 9 kehidupan penuh rezeki dan kebajikan. Karena suatu kecelakaan, kamu terjebak dalam kemiskinan. Kami bertiga turun ke bumi untuk membantumu melepaskan diri dari kemiskinan. Kecelakaan? Apa maksudmu? Hei, Neja. Aku tidak sengaja merusak cermin reinkarnasi, membuatmu terlahir di tempat yang salah. Bocah nakal. Hari ini aku akan melawanmu. Manusia biasa, kamu ingin berkelahi denganku? Sudahlah. Aku tidak akan mengganggu lagi. Baiklah, dengan kami bertiga, rezeki yang melimpah. Bisa diraih dengan mudah. Dewa ini memberkatimu dengan mata emas rezeki. Tidak hanya bisa melihat nasib kekayaan seseorang, tetapi juga bisa menembus takdir. Inikah yang disebut membuka mata ketiga? Ini sangat ajaib. Bagus tidak? Baik tidak. Tidak, maksudku, aku tidak sengaja. Percayakah kamu? Aku hanya bisa berkelahi. Nanti aku yang akan melindungimu. Oh ya, kami ada satu hal lagi yang ingin meminta bantuanmu. Kami butuh bantuanmu untuk mencari mutiara rezeki. Agar kami bisa kembali ke surga, ini sangat penting. Tapi di mana aku bisa menemukan benda ini? Sekarang tanda koimu sudah terbuka, harta ini akan menemukanmu sendiri. Kamu hanya perlu lebih memperhatikan. Hei, lihat-lihat dong, klinik kesehatan, langit di atas langit, baru buka. Harga terjangkau, berobat dapat bonus beras.
Klinik kesehatan apa ini? Entah mahal atau tidak. Waktu itu cuma flu kecil, pergi ke rumah sakit. Habis hampir 300.000. Bukan cuma itu, kakiku sakit. Dokternya ngasih segudang formulir pemeriksaan. Aku yang gede-gede ini disuruh USG. Gila nggak sih? Sudahlah, kamu masih beruntung. Tetanggaku ada yang sudah meninggal. Sekarang rumah sakit masih menagih biaya pengobatan. Aku coba masuk saja. Ayo kita lihat. Ayo, kita lihat juga. Aduh. Bagaimana? Apa tipu-tipu? Luar biasa, beberapa tusukan saja. Penyakit lama bertahun-tahunku sembuh. Sekajaib ini, ayo cepat pergi lihat. Ayo pergi. Nah, siapkan resep makanan dan obatnya. Terima kasih, Dok. Selanjutnya. Maaf, apakah di sini benar-benar bisa menyembuhkan semua penyakit? Tentu saja. Nona, apa gejala Anda? Di sini pengobatan tradisional atau modern? Tradisional. Kamu masih muda. Punya kemampuan ini? Nona, kalau mau berobat, ceritakan gejalanya. Kalau mau cari masalah, pintu kanan, silakan pergi. Terima kasih, saya berobat. Dok, nanti jangan kaget ya. Bercanda, aku sudah lihat segalanya. Aduh, ini sepertinya agak rumit ya. Dokter, sejak kecil, aku sering dijajak karena ini. Bisakah aku menghilangkannya? Benar-benar. Tapi ini mungkin agak sakit. Aduh, Aku tidak takut. kalau begitu, kemarilah. Aduh. Ah. Aduh, selesai. Benar-benar hilang. Oh, selesai. Biaya pengobatannya. Alipay menerima 500.000 yuan. Ada apa, dokter ajaib? Apa transferku terlalu sedikit? Oh, tidak. Maksudku, 500.000 sudah cukup. Anda telah menyembuhkan penyakit hatiku selama bertahun-tahun. Uang sedikit ini seharusnya. Hah? Teringat. Hidup orang kaya. Begitu sederhana dan tanpa embel-embel. Kalau begitu, aku pergi dulu. Lain kali kita makan bersama. Dadah. Yeah. Siapa yang namanya Wu Xingye? Keluar sekarang. Ada apa? Aku ini. Adikku jadi bermasalah setelah diobati di sini. Bagaimana solusinya? Jadi, dia diobati di tempatku? Ya, benar. Awalnya hanya flu ringan, tapi setelah diobati olehmu. Sekarang aku merasa sakit di mana-mana. Aduh, sakit sekali. Aduh, kalian yakin tidak salah? HMPH, adikku bilang diobati di sini, ya di sini. Kamu ngomong sana-sini, aku tidak mau banyak. 1 juta saja. Aku akan pergi sekarang. Kalau aku tidak mau memberi, Hahaha, teman-teman, masih ada orang di jalan ini. Tidak mau bayar uang dabiao, menurut kalian bagaimana? Hankerken, tunggu. Kenapa jadi pengecut? Kalau dari tahu begitu, sudah selesai. katakan, kalau aku menyembuhkannya, apakah kalian akan pergi? Benar, sembuhkan dia dan kami akan pergi segera. Aduh, Sakit di mana? Tanganku tidak benar. kakiku juga tidak benar. Semuanya sakit, sekarang seluruh tubuhku sakit. Aduh, di mana? Sakit di mana? Di sini? Kamu, sebenarnya menggunakan penyakit apa? Sebenarnya cukup parah. Kalau tidak diobati, mungkin benar-benar selesai. Kalau kamu sakit di mana, katakan padaku, aku akan terus mengobatimu. Dokter ajaib, aku sudah tidak sakit lagi. Duduk yang baik, baik. 500 pinjam uang dulu. 500, kamu percaya sama aku nggak? Laporin polisi, tutup toko kecil jelek ini. Siapa yang lapor polisi? Hey Tim Yao. Aku, Xiao Bing. Kamu nggak baik-baik aja di wilayah sendiri, ngapain ke wilayahku? Gatal-gatal mau masuk makan nasi besi? Mana mungkin, Tim Liu.
Ini adikku jadi korban dokter gadungan ini. Bela kami rakyat kecil ini. Nah, karawan besa. Praktik ilegal luda. Sampai bikin korban jiwa. Tangkap dia. Tunggu dulu, tim Jiu. Kamu bilang, akhir-akhir ini kita rada pegal-pegal, gampang emosi. Tidur susah, mimpi buruk, keringat dingin, tenggorokan kering. Jantung gak teratur, apalagi bagian itu. Akhir-akhir ini sibuk kerja, emang capek sih. Dokter Wu, kita istirahat dulu ya. Silakan. Tim Liu, si cumi-cumi ini bahaya. Cepat tangkap dia. Ayo tangkap. Kepung mereka. Siapa lari tangkap? Tangkap. Dokter Wu nggak bersalah. Nggak tahu. Aduh. Aduh, ada efeknya. Perut bawah terasa panas. Minum 6 kali. Dijamin kuat kayak naga. Ham. Setelah diperiksa, Tian Wai Tian nggak ada masalah. Puper. Iya, buang sampah-sampah ini. Jangan kotori mata Dokter Wu. Yao ye, anak ini aneh banget. Kita harus gimana nih? Suruh nanya. Jua bahu kamu negang tumor. Kalau nggak mikir, donasin aja otaknya. Parenti, mau apa? Mau berobat? Jalan ini ditutup. Pergi sana. Na pain liat. Awas kuanggap kamu hila. Kalian semua berdiri di depan pintu. Dia Wusing Yekan buka klinik. Aku bisa bikin sore ini, nggak ada pasien sama sekali. Hey kalian na pain? Dilarang masuk keluar. Tanya kamu na pain? Anak kecil dari mana ini? Serengah. Ngapain ganggu Zenye? HMPH. Ketuali. Tanda bakal rugi. Ternyata rezekiku sudah datang. Ketuali, aku datang. Wah, ini dia perhiasan Li. Tempat yang disebut paling mewah di seluruh Jinhai. Halo. Saya ingin bertemu Ketua Li. Direktur kami sedang rapat saat ini. Saya ada usaha mendesak, bawa saya menemuinya sekarang. Kalau tidak, akan terlambat. Hahaha, ayo Bos Ju, silakan duduk. Ketua Li, hari ini kami datang. Masih tentang urusan perhiasan. Bagaimana pendapat Ketua Li? Xiaohi, kamu yang jelaskan. Direktur, perhiasan ini sudah melalui pemeriksaan dan penilaian, memenuhi standar. Sangat bagus. Berapa harga yang Bos Yo tawarkan? 1 miliar. Meskipun kualitas perhiasan ini bagus, tapi tidak sampai seharga setinggi itu. Ketua Li, kita tidak perlu basa-basi. Keuntungan perhiasan. Kita semua tahu, harga akan lebih tinggi di masa depan. Direktur, 1 miliar bisa diterima. Jika tidak bisa menemukan sumber perhiasan yang stabil. Di sisi Dewan Direksi, kamu bisa. Paman Li, kontrak ini tidak bisa ditandatangani. Siapa? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Xingyi, kenapa kamu di sini? Aku menghitung di lantai bawah dan menemukan pertanda buruk tentang kehilangan uang, jadi aku nekat. Mohon maaf, aku kehilangan uang. Wu Xingye, jangan ngomong sembarangan di sini. Kamu tahu ini tempat apa? Sekretaris He, user Jia. Anak kecil. Ini bukan tempatmu berbuat onar, lebih baik pergi sekarang. Kalau tidak, Paman Li belum bicara. Kamu malah sok-sokan. Xingye, apakah kamu tahu sesuatu? Paman Li, asal Anda percaya padaku, kontrak ini tidak boleh ditandatangani. Hahaha, Wu Xingyi. Aku lihat kamu iri dengan 1 miliar ini. Dasar orang miskin. Yonghon libotkom Boshli. Xingye, kalau kamu ingin balas dendam pada paman, jangan membuat cerita bohong. Ayah Xingyi. Saat ini, grup Li sangat membutuhkan perhiasan. Dan apa yang dikatakan Xiaohi juga tidak salah. Paman Li, jika Anda percaya, Sekretaris He adalah orang dari grup Ju. Apa katamu?
Aku tidak punya masalah denganmu. Kenapa kamu menuduhku? Ayah, Xingyi. Ini bukan hal yang bisa dianggap main-main. Jika kamu berbicara sembarangan, jangan salahkan aku jika aku berbalik tidak mengenalmu. Paman Lin, kalau aku berani mengatakan ini, pasti ada buktinya. Direktur, aku sudah mengikuti Anda selama 6 tahun. Anda tahu siapa aku. Aku tidak mungkin mengkhianati Anda. Ya, cara Xiaohi dalam berperilaku dan menangani urusan. Aku sangat paham. Apalagi perlakuan yang aku berikan padanya sangat baik. Tidak ada alasan baginya untuk mengkhianatiku. Wu Xingye, kali ini perhitunganmu salah. Benarkah? Bagaimana jika sekretaris Xi dipaksa? Kamu pikir semua orang bodoh? Sekretaris He adalah orangnya Ketua Li. Siapa yang berani memaksanya? Lanjutkan. Sekretaris Wang hari ini terlihat sial. Jelas dia dijebak, terjerat dalam masalah judi. Paman Li, Anda tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Cukup. Wu Xingyi. Jangan paksa aku marah. Ketua Li, sepertinya hari ini bukan waktu yang tepat untuk menyelesaikan ini. De Fu, kita pergi. Teng Hu, Bosch Shu. Sepertinya kamu harus menyaksikan pertunjukan ini sampai selesai dulu. Xiao He, Sekretaris He. Tidak mau mengatakan sesuatu? Direktur. Direktur, ini salahku. Aku tergoda. Aku salah. Aku mengkhianati Anda. Aku mengkhianati grup ini. Aku. Xingye benar. Siapa yang menyuruhmu? Dan, Apa masalah sebenarnya dengan perhiasan ini? Katakan yang sebenarnya. Zhuyi. Dia menjebakku dengan hutang besar, memaksaku berbohong. Membuat Anda menandatangani perhiasan ini, katanya akan melepaskanku. Dan apa lagi? Dan, perhiasan ini sebenarnya berasal dari luar negeri. Dari masalah kebocoran nuklir dulu, ada zat berbahaya yang bisa merusak kesehatan. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan hal bodoh ini? Direktur, aku salah, aku benar-benar tahu salah, aku salah, Dire. Kutukan bukan tahu salah, kamu hanya tahu. Kamu tidak bisa melanjutkan permainan ini. Keluar, pergi. Tidak mau menjelaskan sesuatu? Hahaha. Jelaskan apa? Sekretaris He ini jelas seperti anjing gila yang menggigit sembarangan. Apa buktimu bahwa aku yang melakukan ini? Lagi pula, perhiasan ini juga diperiksa oleh tim kalian. Apa hubungannya denganku? Hahaha. Wu Xingye, ini belum selesai. kamu. Paman Li, kamu baik-baik saja? Terima kasih ya. Beruntung ada kamu, kalau tidak hari ini. Grup Li mungkin akan mengalami kerugian besar. Uang di kartu ini adalah balas jasa kamu karena menyelamatkan grup Li. Tidak bisa Paman Li, ini terlalu banyak, aku tidak bisa menerimanya. Uang sedikit ini apa artinya? Kalau bukan karena kamu, grup Li akan menderita kerugian besar. Kamu ambil saja. Ibu tahu tidak? Anakmu selama ini seperti bermimpi. Tiba-tiba menjadi apa yang disebut dewa ayah. Iya. Ada juga 3 dewa yang mengajak anakmu cari uang. Tunggu ibu bangun, anakmu juga bisa melindungi ibu. Tidak akan ada yang berani menyakiti ibu lagi. Apa yang kamu lakukan? Tidak tahu ini rumah sakit? Wu Wingkie ya, kamar ibumu. Sudah dipakai tamu VIP, sekarang kami beritahu kamu. Bawa ibumu pulang. Atas dasar apa pindah? Kami sudah bayar. Tidak mau pergi ya? Itu bukan urusanmu. Siapa yang mengirim kalian? Tidak takut aku laporkan? Kalian adalah... Wu Wingkie berani menggejauhkan rencanaku. Hari ini tidak akan kumaafkan. Masih diam saja? Buang orang tua tidak berguna di ranjang ini. Ju Defu ya Ju Defu. Sudah berapa kali kamu masih belum kapok? Kamu pikir mengirim dia bisa menggangguku? Diam saja, panggil orang. Wu Xingye, kenapa kamu di sini? Dokter Zheng, ini bagaimana? Direktur, kami datang periksa kamar, dia yang mulai memukul. Kapan periksa kamar perlu bawa satpam? Kamu anggap aku anak 3 tahun? Mulai sekarang. Kamu dan satpam ke bagian keuangan ambil gaji dan keluar. Kapten, kami tidak sengaja. Kami disuruh orang. Lihat aku apa? Tidak bisa bersihin masalah, cuma bikin masalah. Aku tidak mau ulangi. Pergi. Dan kamu Ju Defu, kenapa di sini?
Direktur, aku bilang kebetulan lewat, percaya tidak? Barusan mau apa? Bantu buang ranjang ibuku? Memaksa kami keluar. Ada apa ini? Direktur, tidak. Wu Xingye, jangan asal tuduh. Aku datang untuk melihat bibiku bagaimana. Judefu bertanggung jawab atas pembelian peralatan medis di akademi. Alat kesehatan, kan? Bagaimana tahu? Wu Xingye, Diam Lekau. Selama ini, dia memanfaatkan jabatannya untuk korupsi tidak sedikit. Setidaknya 500 juta. Bagus sekali. Pantas saja dulu kau rela jadi supervisor kecil di departemen pemasaran. Kalian, ayah dan anak Ju, bekerja sama mengisap darah rumah sakit. Sungguh hebat. Pergilah, direktur. Dengar penjelasanku, aku tidak korupsi. Anak ini yang memfitnah kau. Kau harus percaya padaku. Direktur, kalau tidak pergi, aku akan laporkan polisi. Oh baik, tidak peduli Judefu. Dalam hidup ini, perbuatan yang dilakukan pasti akan dibayar. Tak kusangka kau masih jadi direktur di sini. Terima kasih Direktur Lee telah membantu. Bahkan jika bukan aku, Judefu juga bukan lawanmu, kan? Wu Xingye Panggil saja aku Xingye. Baik, Xingye, Bibi sekarang butuh istirahat. Aku akan menyuruh orang merawatnya dengan baik. Terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, kurasa harus berterima kasih padamu, terima kasih. Membantu menyelamatkan tumor ganas Judefu ini. Giok ini sejak kecil selalu kupakai di badan. Hari ini kuberikan padamu. Tidak bisa. Ini terlalu berharga. Aku. Ambillah. Tunggu. Bukankah ini mani kemakmuran? Wu Xingye itu. Apapun yang harus dibayar. Aku akan membuatnya hidup lebih susah daripada mati. Tenang. Terakhir kali dia mempermalukanku di depan umum. Kali ini aku akan khusus belajar satu jurus, tapi tidak akan digunakan padanya. Guru, apa trik hebatmu? Lebih baik serang orang di sekitarnya. Baik, serahkan pada guru, aku hanya lihat hasilnya. Benar. Inilah pecahan mani kemakmuran. Tapi entah mengapa hanya sebagian saja. Pokoknya kau punya kertas uang tembaga. Pecahan mani kemakmuran akan perlahan mendekat. Kalau begitu, mari kita kembali ke Tian Wai Tian dulu. Ini bagaimana ini? Ibu, cepat panggil Change. Oh iya, Change sekarang yang paling cantik. Bagaimana? Situasinya tidak baik, sepertinya kita harus cepat menemukan rumput hati yang setia. Kecuali, sebagai salah satu dari 4 muda terkemuka di Jinghai. Berpengalaman luas, aku akan tanya dia. Nah, tempat ini aneh, kamu hati-hati sendiri. Kalau ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, baca slogan dalam hati. Tabi bekui Laoli. Laoli, dia kenapa? Nyonya jangan khawatir, kecuali tidak apa-apa. Cuma perlu aku akupuntur dan obat. Dia akan cepat sadar. Syukurlah. Dokter gadungan, kecuali sudah sekarat. Di mulutmu malah tidak apa-apa. Anak kecil siapa ini, berani bicara sembarangan di sini. Nyonya, siapa kamu ini? Kamu masuk bagaimana? Satpam mana satpam? Anda pasti istri ketua, ya? Saya tahu sedikit tentang pengobatan. Dengar pamanmu sakit, saya sengaja datang melihat. Ini benar katu nama Laoli? Nok siapapun kamu. Jangan ganggu saat aku mengobati. Kalau ada masalah, kamu tidak bisa tanggung jawab. Ini tidak bisa ditusuk, Nyonya. Kalau tidak, usir anak ini, aku pamit dulu. Ini bukan kuil dewa, ini terkena santet. Wang Kouqiao dan Hus Hong, aku sudah puluhan tahun berpraktik. Tidak pernah dengar janji berat, ini jelas pertempuran jiwa. Tidak ada waktu lagi. Injak jantung janin, tenang tanpa henti, usir roh jahat, lindungi nyawa. Bos, ahli Feng Shui itu gagal. Bodoh, urusan kecil saja tidak bisa. Untuk sementara jangan. Buat gerakan kecil, aku sendiri cari kesempatan. Uji dia. Aku malu, karena lebih tua, hampir membunuh orang. Tabib Chu tidak perlu menyalahkan diri, ilmu hitam seperti ini jarang. Mudah salah menilai, bisa dimaklumi. Salah ya salah, jangan jelaskan untukku. Aku juga tidak pantas di sini, pamit.
Sadar. Kakek, kamu bikin aku khawatir sekali. Aku kenapa ini? Kamu dikunci hati oleh orang jahat. Sekarang cacing sudah keluar, pasti orang yang menaruh sihir itu. Sudah mati karena terkena balasan. Wu Xingyi. Tak disangka, kamu lagi-lagi menyelamatkanku. Ayah, kenapa? Ini kan sudah tidak apa-apa berkat. Wu Xingye. Ini. Dunia ini ternyata sangat kecil. Oh, ternyata begitu. Keluarga kita memang punya jodoh, ya. Ini bayaran untukmu. Di kartu ini ada 10 juta loh. Tidak, kecuali, ini terlalu banyak. Ayo, terima saja nyawa ayahku. Jauh lebih berharga dari 10 juta ini. Terima kasih, kecuali. Hei Xiaoye, katanya kamu masih jomblo, ya? Bagaimana menurutmu tentang Wan King kami? Cantik dan lembut, yang terpenting. Dia juga direktur rumah sakit besar. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Istriku benar. Xiaoye, kesempatan tidak datang 2 kali. Orang yang mengejar Wan King bisa mengantre dari utara ke selatan kota. Aku pria sejati. Jangan bertele-tele, katakan saja mau atau tidak. Aku mau. Hahaha. Xiaoye, aku dengar kamu sedang mencari rumput dewa. Ada pesta anggur di sini, di dalamnya ada lelang kecil. Dan barang terakhirnya adalah rumput dewa. Wan King, ajak Xiaoye lihat. Aku pertama kali datang ke tempat seperti ini. Datang beberapa kali lagi, kamu akan merasa bosan. Wu Xingye, berani-beraninya kamu datang ke sini. Apa maksudmu? Jangan-jangan. Salon ini milik keluarga Ju, jadi aku tidak boleh datang? Juhui, apa yang kamu inginkan? Kalau kamu berani menyulitkan Wu Xingye, tidak takut keluarga Li akan bermasalah denganmu? Hahaha, kamu cuma anak kecil. Kalau ayahmu ada di sini, mungkin aku masih bisa kasih muka. Kamu tidak layak. Wan King, biar aku yang urus. Kamu dan aku, apalagi yang perlu dibicarakan? Hahaha, semua orang, lihat ini. Anak ini adalah keponakanku sendiri. Tapi dia dilahirkan dengan nasib sial. Sejak lahir, dia sudah membunuh ayahnya. Sekarang ibunya, yang juga adik kandungku, juga jadi korban, terbaring di tempat tidur karena heat stroke. Mengerikan, punya anak seperti ini. Sudah lama putus hubungan. Aku lihat dia seperti orang yang sengsara. Tidak hanya itu, dia juga bernasib miskin. Siapapun yang berhubungan dengannya, paling ringan kehilangan harta, paling berat bangkrut. Nah hari ini beneran atau enggak sih? Setiap orang yang bisa datang ke sini, mana ada yang bukan? Orang-orang terpandang di Kyoto, mana ada yang tidak makmur? Tapi anak ini bisa nyasar ke sini, apa mungkin? Kalian tidak takut rezeki kalian jadi sial? Nasib miskin ini aku pernah lihat di tulang. Hari ini benar seperti kata Bos Ju. Akan ada masalah besar. Uzih Jia. User. Betul. Kalian, bagaimana bisa percaya pada omongan satu orang saja? Aku Putri Li MU. Aku bersama Xingye, kenapa tidak terjadi? Hal-hal yang dia katakan? Hahaha, nona kecil, aku dengar beberapa waktu lalu. Ketua Li pingsan tidak sadarkan diri. Mungkin karena terlibat dengannya. Bagaimana kamu tahu hal ini? Ternyata setelah sekian lama, dalangnya adalah kamu. Aku lagi, mau apa? Sekarang aku sudah jadi sasaran empuk. Hahaha, Satpam, usir kedua orang ini. Siapa yang berani mengusir saudaraku? Juhui, kamu pikir pesta ini rumahmu sendiri? Mau usir siapa saja? Dasar bajingan. Ini anak ini. Dia pasti mengancammu. Sudah, jangan bicara lagi. Selagi aku masih baik hati, cepat pergi. Aku pergi. Hihi. Bagus juga, bajingan. Ternyata pesta ini kamu yang adakan. Jangan sok semangat. Ini milik keluarga Chu, tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula, aku cuma dikirim untuk formalitas saja. Wan King, waktu itu aku mengundangmu. Bukankah kamu memanggilku Li Wan King? Terima kasih. Dan aku tidak datang untuk janjian denganmu. Aku menemani Xingye ke sini. Tidak penting, yang penting bisa datang. Sebentar lagi ada lelang, aku mau persiapan dulu. Cepat pergi. HM, Tidak menyangka kamu kenal dengannya. teman kecil yang sudah lama tidak bertemu. Tapi, kali ini terasa asing. Sudahlah. Bagaimana kamu bisa kenal dengannya? Seperti perekat anjing, setelah lulus kuliah. Sering datang melamar, benar-benar mengganggu. Tak kusangka Nona Li yang terhormat juga punya hal yang ditakutinya. Wu Xingye, kau mengejekku.
Apakah kita bisa mulai mempersiapkan lelang? Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan item penutup lelang hari ini. Wah, ini adalah rumput Yansin. Setelah diperiksa, ini adalah rumput Yansin yang sangat langka. Berguna untuk mengobati berbagai penyakit membandel dan kanker. Harga awal 3 juta, kenaikan minimal 100.000. Bidding dimulai. Meski tubuhku sehat, tapi ini langka, siapa tahu. Keluarga, rumput ini harus kudapatkan. 4 juta. Dengan uang segitu mau dapatkan rumput ini? Mimpi kau. 5 juta. Sepertinya. Rumput Yanxian ini sangat kompetitif ya. Aku juga meremehkan daya tariknya. Semoga tidak ada masalah. Ini terlalu mahal. Tamu VIP nomor 20, 10 juta. Penawaran 10 juta. Ada yang lebih tinggi? Benar-benar masuk keluarga kaya. Wu Shengyi, Kodeganda. Turun ke Pulau Tianxing untuk menyelamatkan ibumu. Aku sengaja tak mau memuaskanmu. Hahaha. 10,1 juta. Itu adikmu sendiri. Lalu apa? Saat kau memutus mata pencaharian anakku, kenapa tak kau pikir dia adalah adikmu? Wu Xingye, aku bantu kau. 20 juta. Hahaha. 20 juta. 20,1 juta. 50 juta. 50 juta. 50 juta. Wu Xingye, 50 juta untuk sebatang rumput? Meski keluarga ketua Li sangat kaya, ini pasti membuatnya sakit hati sebentar. Hahaha. 50 juta sekali. 50 juta. 50 juta. 100 juta. Ha, Wu Xingyi, Belalang sambil menangkap jangkrik. Bagaimana rasanya burung gereja di belakang? Hahaha. Hahaha. Wu Xingye, rumput Yanxian adalah kunci untuk menyembuhkan tante. Kita tak bisa menyanyinya. Hei Wu Xingye, kenapa tak naikkan harga lagi? Sepertinya kau takkan pernah bisa menyembuhkan ibumu seumur hidup. Hahaha. Kau ini, Wu Shengyi. Aku tahu kondisi keluargamu tidak baik. Tadi menawar dengan harga setinggi itu, pasti karena meminjam budi kingking ya? Tanaman Tianxing ini sangat penting bagimu kan? Jadi aku memotretnya untuk memberikanmu. Lagi pula, uang segini bagi grup Chu. Hanya setetes air di laut. makasih, bro. Kita kan saudara. Bos Ju ini, langsung diberikan saja padanya? Juhui, aku sudah lama tidak suka padamu. Berulang kali kau ganggu saudaraku, kau pikir aku ini boneka tanah liat? Aku menghormatimu, maka memanggilmu Bos Chu. Kalau tidak, kau bahkan tidak ada artinya. Pergi kau. Aduh, jangan pukul lagi. Aduh. Dewa kekayaan, bukannya kau bilang hanya orang baik selama 9 kehidupan? Yang punya tanda uang koin? Lalu ini bagaimana? Aku menghitung dengan ilmu langit, kedua tanda uang koin itu asli. Ini bagaimana bisa terjadi? Dewa kekayaan, jangan-jangan kemampuanmu tidak cukup. Hingga tidak bisa menghitungnya? Pergi sana, anak kecil tahu apa? Perlu dilaporkan pada Kaisar Gyo? Kita amati dulu. Ibu, jangan khawatir, aku akan segera menyadarkanmu. Tai Xiang Ruyi, cepat terlaksana seperti perintah, sembuh. Waktunya tiba, atur napas dan energi. 7 bintang memandu, pindahkan bunga sambung batang. Sadar. Xingye Xing. Wu Xingye. Xingyi, kau sadar. Aku kenapa ini? Xingyi Greke, Ibu, Hei, Nah, ada kabar buruk, kau harus kuat. asal ibuku baik-baik saja sudah cukup. Silakan bicara, Pak. Barusan aku periksa tubuhmu. Tanda uang koin di tubuhmu hilang. Ini bagaimana? Jangan-jangan produk palsu yang terhapus?
Tanda uang koun tidak mungkin hilang begitu saja. Lebih seperti ada yang sengaja mengambilnya, tapi dengan cara apa? Menggembelnya? Apa kau baru-baru ini menyentuh sesuatu? Satu-satunya yang kusentuh baru-baru ini adalah rumput Yansin. Mereka menggunakan rumput Yansian sebagai perantara. Saat kau menyelamatkan ibumu dengan sihir, mereka mengambil jodohmu. Kejam sekali. Tapi, Dia kan sudah jadi penerus grup Chu. Untuk apa mengambil jodoh dewa ayah ini? Tanyakan padanya. Aku sudah tahu. Kehadirannya pasti tidak membawa hal baik. aku merasakan hutang keluarga Chu kepada kami ibu dan anak. Sudah waktunya melunasinya. Terima kasih bantuan dewa. Jangan sok akrab, aku membantumu bukan karena sukarela. Tujuan utamaku adalah memberi kesulitan untuk 3 pengganggu itu. Biar mereka tidak hidup terlalu nyaman di dunia. Xingyi, ini calon menantu keluarga Wu ya? Cantik sekali. Wah, jangan buru-buru, belum tentu jodoh. Jangan sampai kamu menakutinya. Apa maksudmu belum tentu jodoh? Menurutku kita harus segera memilih hari baik. Dan langsung melangsungkan pernikahan. Nak, ini pusaka keluarga kami. Simpanlah baik-baik. Ini, takdir memang penuh kejutan. Pecahan kedua. Ternyata ada di tangan ibumu. Ini bagaimana bisa? Ibu, jangan panik. Sebenarnya sebelumnya aku bilang ada orang baik yang membantu. Orang baik itu bukan manusia biasa. Dia adalah dewa kekayaan dari langit. Juga Pangeran Eneza dan Dewi Changi. Apa? Dewa kekayaan? Dewa pengatur uang dari langit? Naonya Wu. Aku, Eneza, dan Changi karena kesalahan kecil. Diturunkan ke dunia untuk membantu Xingye lepas dari nasib miskin. Dan mengumpulkan pecahan mutiara kekayaan yang hilang agar bisa kembali ke surga. Wah, ternyata para dewa juga membantu kita. Xingye, mulai sekarang, kamu harus baik kepada para dewa ini. Jadilah orang yang baik. Hargailah keberuntunganmu ini. Wan King, lihat. Bahkan para dewa membantu Xingye kita. Ini membuktikan jodoh kalian berdua. Pecahan ini biar disimpan dulu oleh Xingye. Saat kalian menikah nanti, biarlah dia yang memakaikannya padamu, sekaligus mendapat berkah dewa kekayaan. Nyonya Wu bijaksana, ini keberuntungan Xingye. Sudah ditemukan 2 pecahan, tinggal 1 lagi. Kita semua harus berusaha keras. Wan King, kamu mau kemana? Pabrik garmen milik keluarga Li ada masalah. Aku harus menanganinya. Wajah sial, ini pertanda buruk. Aku temani kamu. Tidak perlu, tidak apa-apa. Kebetulan aku ingin melihat bisnis keluarga kita. Jangan diam saja, ayo cepat, nanti terlambat. Bagaimana? Mesin bisa beroperasi normal? Aduh, bagaimana ini? Kalau pesanan besok tidak selesai. Kerusakan yang dilikuidasi ini bisa meminta pabrik kami untuk menutup. Kalau tidak bisa, kita hubungi tukang servis dari keluarga Chu saja. Kamu pikir aku tidak menelepon? Sudah menelepon sejak pagi, sampai sekarang tidak ada kabar. Pak Manager Wu, Bos Li, kenapa kamu datang sendiri? ayahku menyuruhku datang sendiri untuk melihat situasinya. Lihat, mesin ini sampai sekarang masih tidak bisa beroperasi. Sama sekali tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Aku ingat saat membeli peralatan ini. Mereka janji garansi 10 tahun, kan? Kamu tidak menghubungi teknisi mereka? Bos Li, lebih dari 1 jam yang lalu. Sudah menelepon, sampai sekarang tidak ada kabar. Grup Chu ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Siapa yang membicarakan keburukan grup Chu? Kok kamu? Bos Li, lama tidak berjumpa. Peralatan koki ini. Kami dari keluarga Chu yang menangani sepenuhnya. Ini teknisi senior kami. Bos Ju sudah bawa teknisi. Cepat periksa peralatannya. Pesanan kami tidak bisa menunggu. Iya, cepat bawa orangmu periksa peralatannya. Jadwal kami sudah tidak bisa tertunda lagi. Shangon buru-buru, Bos Wei. Sebelum memperbaiki peralatan, aku harap kamu setuju dengan satu syaratku. Tidak mungkin. Memperbaiki peralatan adalah tugasmu. Kamu masih mau bernegosiasi? Kalau begitu tidak ada pembicaraan. Peralatan ini bukan hanya milik keluarga Chu. Di pasaran selain kami, sepertinya tidak ada yang bisa memperbaikinya. Kamu. Aku ingin dengar. Bos Ju, syarat apa? Wu Xingye, kamu lagi? Kok di mana-mana ada kamu? Aku sudah menghitung, ada orang jahat yang berbuat onar. Nah, kamu yang datang. Kamu. Aku tidak mau berdebat denganmu. Boss Li,
Syaratnya sederhana. Bos Chu bilang, asalkan kamu malam ini menemani bersenang-senang, peralatanmu akan diperbaiki oleh keluarga Chu seumur hidup, gratis. Aku tidak tertarik. Hehe, tidak tertarik? Lupa memberitahumu. Pesanan yang kamu pegang ini juga milik grup Chu. Kalau tidak selesai, denda ini akan membuat keluarga Li kesakitan. Hahaha. Tidak tahu malu. Wah Juhui, kamu benar-benar anjingnya keluarga Chu. Anjing yang baik sekali. Berapa harga makanan anjing yang mereka berikan padamu? Sampai segitunya loyal dan berbakti. Kamu berani menyebutku anjing? Menyebutmu anjing saja sudah terlalu baik. Sinye, jangan terlalu sombong. Percaya tidak percaya, aku akan bawa pergi teknisi. Biar peralatan kalian tidak bisa digunakan. Kebetulan, aku tidak percaya. Selain kalian, tidak ada yang bisa memperbaiki peralatan ini. Baik, kita lihat nanti. Ayo, kita pergi. Ngapain berdiri? Ayo pergi. Kamu Hilaya? Waduh, sepertinya karyawanmu. Tidak mau ikut-ikutan berbuat jahat. Lu Xiaoxian, sihir apa yang kamu lakukan pada orang kami? Bicara harus ada bukti, kalau tidak aku akan menuduh kamu memfitnah. Sudah Bos Li, sudah. Semuanya kerja keras, usahakan pesanan selesai hari ini. Gaji semua orang bulan ini digandakan. Wah, terima kasih Bos Li. Bos Li, karena peralatannya sudah diperbaiki. Aku pamit dulu. Tunggu. Kamu mau apa lagi? Bos, tidak mau menjelaskan tentang ini? Aku jelaskan apa, dasar anak kecil. Aku jelaskan, Kamu berani memakiku? Aku, hei. Jangan pukul, jangan pukul. Aku bicara. Ini cuma alat sensor. Sebelumnya peralatan bermasalah. Karena sensor ini yang bermasalah. Cuma ini? Sesederhana itu? Iya, sesederhana itu. Aku tidak percaya. Apa ini? Ini remote mini. Orang kami memegangnya. Dalam radius 20 li dari peralatan. Bisa mengontrol on-off peralatan sesuka hati. Dipakai untuk mendapatkan biaya perawatan yang mahal. Aku siapa? Aku di mana? Aku pukul kamu dasar anak kecil sampah. Juhui, berani-beraninya kamu main-main dengan peralatan. Tunggu surat pengacara kami. Kita lihat nanti, Bos Chu. Suatu hari akan kubereskan kalian. Ayo pergi. Ada apa? Keluarga Chu adalah keluarga terhormat nomor 1 di Jinghai. Bagaimana jika mereka benar-benar menyerang grup Li kita? Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak masalah. Hadapi saja semuanya selangkah demi selangkah. Xingye, aku sangat lelah. Tidak apa-apa. Wan King, aku akan selalu menemanimu. Xiao Yi Kaking. Dulu di keluarga Chu, kamu yang paling tidak menyukaiku. Kenapa sekarang malah menempel terus padaku? Waduh Bos Chu, dulu aku buta mata. Tidak mengenal naga besar sepertimu, ini salahku. Aku mau diapakan saja olehmu. Itu tergantung sikapmu. Chu. Aduh maaf, aku tidak melihat, kembalilah. Juwi. Tidak bisa berbuat apa-apa, malah merusak segalanya, bahkan seorang wanita pun tidak bisa ditaklukkan. Untuk apa aku membutuhkanmu? Bos Chu, ini hanya kebetulan. Berikan aku kesempatan lagi, kali ini. Aku jamin pasti berhasil, kau jamin? Terakhir kali datang, bagaimana janjimu padaku? Aku ingat-ingat dulu, kau bilang kalau tidak berhasil, akan kupotong kedua tanganmu, kan? Bos Chu, kau, dengar penjelasanku dulu. Aku tidak mau dengar penjelasan. Siapa yang ada? Tidak, Bos Chu, aku rela menyerahkan grup Ju dengan kedua tangan. Apa yang kalian lakukan ini? Waduh, Tetangla. Bos Ju adalah dewa rezeki kita. Bagaimana bisa kasar seperti ini? Terima kasih Bos Ju. Asalkan kau melepaskanku, aku rela menyerahkan grup Ju padamu. Bos Chu terlalu sopan. Karena Bos Ju begitu baik hati, maka Chu dengan senang hati menerimanya. Biarkan.
Kenapa Bos Ju sudah menandatangani dokumennya? Apakah Chu harus menahanmu untuk makan siang? Tidak bisa, tidak. Bos Chu, aku pamit dulu. Bos Chu, ngapain kamu muter-muter sama sampah ini? Kalau kamu mau, grup Ju udah jadi milikmu dari dulu. Maaf, aku terlalu banyak bicara. Panggil mereka masuk dan kerjakan tugasnya. Siap. Bos Chu, Departemen SDM, Produksi, dan RD. Semua anggota keluarga Chu sudah dikirim untuk diatur. Mulai sekarang, aku, Cuci, adalah satu-satunya suara di grup Chu. Siapa yang berani melawan, akan kubuat tidak punya tempat di Jinghai. Semua sesuai perintah Anda. Siapkan hadiah mewah dan siapkan mobil. Aku akan melamar ke keluarga Li. King, aku pasti akan mendapatkanmu. Kau hanya akan menjadi wanita milikku, Cuci. Hanya milikku. Duduk di sini. Sini, aku ke toilet dulu. Oke. Cepat duduk. Cari rumah terlalu melelahkan. Kamu mencari aku? Jangan berhayal. Xiao Wuzi, aku tidak suka wanita ini. Ayo pergi. Ayo pergi. Lepaskan. Aye. Aku tahu salah. Setelah melalui banyak hal, aku baru sadar. Dari awal sampai akhir, hanya kamu yang baik padaku. Mereka hanya menginginkan tubuhku. Kamu. Aku sangat menyesal. Wanita ini lucu banget, muka lebih tebal dari aku. Menurutku, kamu bukan sadar salah. Tapi nggak ada sugar daddy lagi. Bukan. Aku benar-benar sadar salah. Kita balikan lagi, ya? Aduh, lepas tanganmu. Bukannya kamu selalu ingin memilikiku? Aku bisa langsung setuju sekarang. Kita cari tempat yang sepi, ya? Sekarang kamu bikin aku jijik banget. Wuxingye, kamu bilang aku jijik. Kamu pikir kamu lebih baik dariku? Dulu, kalau bukan karena kamu yang ngejar-ngejar aku, kamu pikir aku akan mau sama kamu? Si pecundang ini, kok nggak bisa ngomong sekarang? Jangan berpikir betapa jelas. Kau pikir Liuan King bisa melihatmu? Bermimpi, kau hanyalah seekor anjing di bawah roknya. Liu Jingjing hanya saja akan meninggalkan Xingye Pilih dan Zhu Defu. Hal semacam itu bersama-sama. Aku hanya ingin hidup lebih baik. Mengapa kalian semua melakukan ini padaku? Karena itu, kita akan mati bersama. Liu Jingjing, kau gila. Ya, aku gila, karena kau tidak. Kita akan mati bersama. Jika Anda mengambil pisau, Anda akan mati. Kakek berdiri di sini dan membiarkan Anda memotong dan melihat apakah Anda bisa memotong. Tutup mulut dan begitu banyak bicara pada anak-anak. Xingye, cepat tarik saudaramu. Wanita ini gila. Kau bilang dia tidak baik. Wanita bau, kau tidak makan. Oh, monster, kau monster. Beraninya kau memarahi kakek sebagai monster. Dengar, orang yang memukulmu adalah dewa besar Nezha. Coba tamparan kecil kakek. Tidak menyenangkan terlalu lemah. Pangeran ketiga, kau pikir siapa yang bisa menerima tamparan? Itu juga, tunggu untuk kembali ke surga. Pergi ke latihan 3 mata itu. Xingye, kau memanggilnya pangeran ketiga. Mungkinkah dia makan apa? Orang tua. Wan Qing, Wuxingye mengambil Wan King dan pergi. Berbahaya di sini, Wan King. Kau akhirnya kembali. Cuci apa yang kau inginkan? Apa yang harus dilakukan? Jelas, datang ke pintu. Datang ke Wan King. Millennium Pearl sangat berharga. Millennium Ginseng juga memiliki pasar dan tidak ternilai harganya. 40% saham Chu Group. Selama kau bersedia menikah denganku, itu semua milikmu. Bahkan jika Anda menginginkan bintang-bintang di langit, aku akan mencoba untuk melepasnya. Cuci Wan King sama sekali tidak menyukaimu. Kenapa kamu terus-terusan memaksakan diri? Time cow. Apa yang kau tahu, orang bangkrut? Dasar sampah. Kok bisa dapat perhatian dari Wan King, sementara aku sejak kuliah mengejar Wan King, tapi tak pernah dapat sekilas pandang darinya. Bocah, ngapain banyak omong sama dia?
Lihat, aku akan menghajarnya. Aduh, Pangeran ketiga. cepat pergi. Orang biasa ini punya benda yang bisa memantulkan ilmu sihir. Cermin ini punya kegunaan ajaib, pinjam dulu buatmu. Ingat, cermin ini hanya bisa dipakai 3 kali. Setelah 3 kali, akan hancur sendiri. Oh begitu, ternyata cermin Haotian. Pantasan Kaisar Langit, si brengsek itu, berani menambah kesulitan. Pangeran ketiga, apa itu cermin Haotian? Cermin Haotian bisa memantulkan semua ilmu sihir. Cepat kembali cari dewa kekayaan. Hah, Wu Xingye, aku sudah tahu. Di sampingmu ada 3 dewa menunggumu bangkit. Sekarang aku punya cermin ini, apa yang bisa kau andalkan untuk menang? Cuci, kamu yang cari masalah sendiri. Bahkan langit tidak suka dengan perbuatanmu. Jangan senang dulu, ngapain masih diam? Bawa 2 orang tua itu, kita pergi. Dewa kekayaan, Dewi Cange, Pangeran ketiga, dia baik-baik saja? Untuk sementara tidak apa-apa, tapi lukanya tidak bisa diobati di dunia manusia. Harus kembali ke surga dulu. Kamu bilang lawan punya cermin Haotian? Pangeran ketiga bilang begitu. Lao Kaichu, benar-benar si brengsek Kaisar Langit? Sepertinya iya, tapi entah kenapa. Dia memberikan cermin Haotian ke Cuci. Di dunia manusia banyak orang. Apa orang ini punya keistimewaan dibanding orang biasa? Dia benar-benar menyembunyikan takdir langit. Kalau tidak bisa memperhitungkan kehidupan sebelumnya dan sesudahnya, langsung saja aktifkan cap uang, asal takdirnya tidak cukup. Pasti akan terkena imbal balik. Kenapa bisa begini? Di mana masalahnya? Sial, siapa yang bilang jangan ganggu aku? Bos Su, Nona Li datang. Wan Qing, kamu terima dia dulu, aku segera datang. Wan King. Aku. Maaf, aku tidak bisa diam saja melihat. Orang tua jatuh ke tangan Cuci tanpa berbuat apa-apa. Aku akan menyelamatkannya, meski harus mempertaruhkan nyawaku. Sialan Cuci. Kalau kau berani menyentuh sehelai rambut Wan King, aku lawan kau sampai mati. Wan Qing, akhirnya kau sadar juga. Cuci, mana orang tuaku? Tunang, paman dan bibi. Calon mertuaku baik-baik saja. Aku tidak menyakiti mereka. Mana mereka? Aku mau ketemu. Bawa mereka. Ibu, ayah. Cuci, ini yang kau bilang tidak menyakiti? Apa maumu sebenarnya? Mereka mau kabur, terpaksa aku lakukan ini. Lagi pula aku hanya janji memperbolehkanmu bertemu, bukan mengizinkanmu ngobrol lama dengan mereka. Cuci, dasar munafik. Kau memanfaatkan kami untuk memaksa Wan King. Kau masih laki-laki tidak sih? Ibu mertua benar, perasaan memang tak bisa dipaksakan. Kalau begitu, biar Wan King yang pilih sendiri. Wan Qing. Pintu ada di sana. Hari ini, kalau kau berani keluar dari sini, kau tak akan bertemu orang tuamu lagi. Kecuali kau mau menikah denganku. Wan King, cepat pergi. Jangan pedulikan kami. Iya, Wan King, jangan pedulikan kami. Kami sudah tua renta. Berapa tahun lagi bisa hidup? Jangan sampai kau menyia-nyiakan. Hidupmu hanya untuk kami. Wan Qing. Apa pilihanmu? Lepaskan orang tuaku. Aku mau menikah denganmu. Calon mertua, dengar tidak? Wan King bilang mau menikah denganku. Ini bukan paksaan dariku, kan? Aku tahu kalian juga senang untuk Wan King. Tenang, aku akan adakan pernikahan megah. Nanti, aku akan undang semua orang penting di Jinghai untuk hadir di pernikahanku. Cuci. Mimpi indahmu sudah cukup. Pusingnya, diam. Cuci, lepaskan Wan King dan pamali mereka. Kalau ada masalah, serang aku saja. Serang kamu?
Layak tidak sih? Ayo, Wan Qing. Beritahu dia pilihanmu. Wu Xingye. Aku setuju menikah dengan Cuci. Bawa orang tuaku pergi. Wan King, kenapa kamu? Terkejut enggak? Enggak nyangka kan? Baik. Aku setuju. Pangeran ketiga, sekarang. Wu Xingye, berani-beraninya kau mempermainkanku. Wu Xingye, kamu benar-benar nggak mau menyerah sampai mentok ya? Percuma. Selama aku punya cermin ini, kamu nggak bisa menyerangku. Oh ya? Ternyata benar apa kata orang tua itu. Ini bukan cermin Hautian, cuma tiruan. Terus kenapa? Kamu tetap nggak bisa mengalahkanku. Dan kamu, sepertinya nggak akan bertahan lama lagi. Dewa kekayaan, pria tercantik di 3 dunia, tolong bantu hamba. Tinggal 1 kali lagi ya. Kalau begitu. Anak muda, tadi aku menggunakan alat pusaka dan sudah diketahui surga. Kalian cepat kembali, atau hukuman surga akan datang. Tempat ini tidak aman, pulang dulu. Pergi. Wu Xingye. Kita semua terkena imbal balik karena menggunakan sihir. Kedepannya, mungkin kami nggak bisa membantumu lagi. Wu Xingye malu. Nggak apa-apa. Sekarang yang paling penting adalah mencari potongan terakhir. Potongan mani kekayaan, kalau tidak NSH tidak akan mendapatkannya. Penyembuhan mutiara surga bisa merusak sumbernya. Hari ini saat kamu berhadapan dengan Cuci, yang pasti, potongan terakhir sepertinya ada di tangannya. Kalian tenang, apapun yang terjadi. Aku pasti akan membantu kalian mencari potongan itu kembali. Wan Qing, Xingye bilang kamu suka makanan ini. Kita beli banyak ya. Tante baik sekali padaku. Terima kasih Tante. Lihat kamu kurusnya, nanti aku yang masak. Pasti aku buat kamu jadi gemuk dan sehat. Lalu kasih aku cucu laki-laki. Kalau terus begini, aku bisa jadi babi kecil. Justru harus jadi babi kecil biar cantik. Iya ya kan, Xingye? Iya, benar kata Mama. Kamu. Tunggu dulu. Ibuku tidak mengatakan. Bibi bilang kamu tidak bisa. Orang tua yang bau, kau bilang. Datang ke supermarket kami untuk mencuri. Aku tidak mencuri. Aku baru saja mengambilnya. Aku tidak mencuri daun busuk. Mencuri, bukan berarti kau bilang ke kantor polisi. Kau bilang pada polisi, Juhui. Aku bukan Zuhui. Kalian mengakui orang yang salah. Kalian tahu. Aku tidak tahu. Ini adalah saudaraku. Dia mencuri sesuatu dari supermarket kita. Dia juga mengatakan bahwa dia, Presiden grup Ju pasti salah paham. Berapa banyak uang yang saya ambil? Berapa banyak uang yang dia ambil? Aku tidak bisa menerima hum. Saudara, bagaimana kau bisa? Bukan karena kalian. Sekarang, orang yang buruk. Juhui, apa yang kamu buat untuk ibuku? Ya, aku menciptakan dosa, tapi tanpa kalian. Bisakah Yo saya gagal? Ayahku, dia akan mati. Ibu sudah meninggal. Mengapa kelinci kecil ingin melakukannya? Anda adalah kelompok Li sekarang. Menantu tinggi dan aku. Seekor anjing liar di pinggir jalan. Barang bergulir dengan cepat. Saudaraku. Apa yang salah dengan makanan ibu? Apakah Anda mengatakan bahwa ibu benar-benar bintang? Tidak hanya membunuh ayahmu dan membunuh nenekmu. Bibi, semua ini bukan salahmu. Ju dapat memiliki hasil seperti itu hanya dapat membuktikan bahwa sebab dan akibat dilaporkan. Surga memiliki reinkarnasi. Ya, ibu, jika bukan karena ayah dan anak Ju, kelompok Ju tidak akan gagal. Seberapa besar pencapaiannya? Wanita tua itu. Nenek tidak akan mati. Kau benar. Tapi ibu merasa tidak nyaman. Ayo Wan King, kalian makan dulu. Ibu juga tidak lapar. Ibu.
Kamu mau pergi kemana? Biarkan tante sendiri dulu. Oh ya. Bagaimana kabar Li Group belakangan ini? Sejak hari itu, Chu Group mulai menyerang Li Group di berbagai sektor. Menyerang Li Group. Kalau bukan karena Li Group sudah besar sejak dulu, mungkin sudah bangkrut. Meski begitu, ayahku juga sibuk setiap hari, sampai pusing 7 keliling. Tenang saja. Semua ini akan berlalu. Wan King, kamu ini, Wu Xingye, grup kekurangan tenaga. Aku harus pergi membantu. perlu aku temani? Tidak perlu. Kalau benar-benar tidak sanggup, aku akan cari kamu. Baiklah kalau begitu. Wu Xingye tidak menyangka kamu akan datang mencariku. Cuci, sebenarnya apa yang terjadi? Hingga membuatmu menjadi seperti sekarang? Aku akan ceritakan sebuah kisah. Mungkin setelah mendengarnya, kamu akan berada di pihakku. Sebenarnya, aku bukan anak kandung keluarga Chu. Apa? Lucu, bukan? Bahkan aku sendiri tidak tahu dari mana asalku. Hanya kebetulan ditemukan oleh seorang wanita bermarga Chu. Kebetulan dia adalah putri sulung keluarga Chu yang tidak bisa punya anak. Jadi wajar saja aku dijadikan anak sulung. Kisah selanjutnya. Sama seperti banyak novel, ibu dibunuh. Dan aku diremehkan, dipinggirkan. Tapi aku tidak punya nasib seperti tokoh utama. Kenapa? Karena itu aku harus menjadi kuat. Dan inilah awal kebangkitanku. Hanya dengan menginjak-injak keluarga Chu, aku berhasil mendapatkan kekayaan. Tapi orang yang hilang tidak akan pernah kembali. Cuci, tidakkah kamu merasa perbuatanmu terlalu berlebihan? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak bersalah? Orang yang tidak bersalah? Apakah ibuku tidak bersalah? Tapi kenapa dia tetap dibunuh? Pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar tidak bersalah. Cuci, lihat ini. Menurut laporan, banyak perusahaan di bawah grup Chu. Semua produk terkena masalah kualitas. Saham Chu anjlok drastis, diperkirakan sebelum pembukaan besok. Akan jatuh ke batas bawah. Bos Chu tidak baik. Ternyata anggota keluarga Chu itu, dengan pikiran ingin mati bersama, beramai-ramai mengungkap diri, grup Chu bangkrut. Cuci, aku selalu percaya satu kalimat. Kesalahan langit masih bisa dimaafkan, kesalahan sendiri tidak bisa dihindari. Di atas kepala 3 kaki ada dewa. Bukan tidak dibalas, hanya waktunya belum tiba. Benarkah begitu? Tapi mengapa mereka yang membunuh ibuku masih berada di atas, tidak mendapatkan balasannya? Langit, betapa tidak adilnya kau. Wu Xingye, takdirmu aku yang ambil. Aku juga tahu, kau mencari pecahan manikam kekayaan. Potongan terakhir ada di tanganku. Ibu. Cier datang mencarimu. Ini. Fu Lu Shou kembali ke posisi, berkumpul. Dewa kekayaan Neza Chang'e selesai menjalani cobaan. Kembali ke surga. Anak muda, ingat. Meskipun kau dewa, kebaikan 9 kehidupan. Tapi jangan sombong karenanya. Harus memotivasi diri, menyebarkan karma baik. Baru bisa fugui setiap kehidupan. Aku ingat. Hei Sha Wuzi. Aku senang turun ke dunia kali ini. Kapan-kapan kalau aku membuat masalah lagi, biar Kaisar Jade menghukumku turun lagi. Nanti main lagi sama kamu. Wah, pangeran ketiga, jangan bilang membuat masalah. Dengan kata-kata yang begitu elegan, ya. Aku tidak peduli. Kamu harus berjanji denganku. Janji?
100 tahun tidak boleh berubah. Jaga diri. Ayah hari ini tanggal 5, harus sembahyang ke dewa kekayaan. Dewa kekayaan datang, selamat mendapat kekayaan. Aye, ada apa? Kakek mereka sudah datang, ya.